saya tidak hanya menyerang kepada tidak menyerang pemerintah tentunya ya. Saya bukan hanya cuma menyerang itu, tapi saya mengkritisi mengapa penanganan di Sumatera itu terkesan ditutup-tutupi dan mengapa penanganannya lambat. Itu yang saya kritisi. Saya bukan menyerang menghina atau seperti apa. Yang kedua juga saya bukan hanya mengkritisi pemerintah, tapi saya juga membela warga Sumatera. Kenapa? Karena pada waktu itu kan banyak banget berseliweran bahwa di Sumatera itu banyak terjadi yang namanya penjarahan. Tetapi saya menjelaskan bahwa itu bukan penjarahan yang terjadi karena kerakusan dari orang Sumatera, tetapi karena mereka itu adalah survival insting mereka karena pemerintah lambat dalam menangani hal-hal seperti itu. Makanya mereka mau nggak mau itu menjadi pilihan terakhir mereka. Dan saya membantu sebagai saya punya follower dan saya punya suara, saya membantu menjelaskan ke orang-orang bahwa warga-warga di Sumatera itu pilihan terakhir mereka untuk melakukan hal itu, untuk bertahan hidup seperti itu. Ancamannya kira-kira seperti Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Abis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Abis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Habis itu ditelepon lagi karena saya kan menanyakan kenapa Anda suruh saya menghapus. Habis itu dia langsung matikan, dia telepon lagi. Habis itu dia menyebarkan doxing berupa alamat ibu saya. Habis itu diedit ibu saya semacam kriminal, alamatnya, mukanya, semuanya disebarkan untuk ada beberapa ancaman rangkaian. Pertama dimulai dari bom di komen gitu ya, ada bom di tanda kutip di komen, ada sampai ribuan di beberapa suara-suara yang berkaitan dengan bencana Sumatera. Lalu kemudian disusul dengan DM, bahkan DM mengirim ke para babi juga. Lalu kemudian DM yang di dalamnya ada alamat seperti mereka mengetahui rumah saya dan meminta saya untuk berhenti. Lalu kemudian ini berlanjut, saya dikirimin bangkai ayam yang pada saat saya temukan tidak ada lagi kepalanya. Lalu kemudian ada plastik yang berisi pesan bahwa saya harus menjaga ucapan saya kalau seandainya saya ingin menjaga keluarga saya, dan ada pesan mulutmu harimau di situ. Jadi memang pesan ini secara jelas diberikan kepada saya untuk berhenti melakukan kritik-kritik, terutama untuk bencana Sumatera dan lingkungan hidup di Indonesia. sejak Itu sekitar tanggal 20-an Desember 2026. berlanjut sampai saat ini mungkin Bang? Terakhir yang sampai saat ini yang kita ambil adalah yang pengiriman ayam ya, bangkai ayam ke rumah. Itu sekitar 30 Desember 2025, serangkaian dengan DJ Joni dan Shelly. Ya, kami memang mempertimbangkan ini gitu, dan kita berkoordinasi juga dengan dengan DJ Joni dan kawan-kawan yang lain termasuk Shelly. Tapi kita ingin mengangkat lagi-lagi ya, kita ingin mengangkat ini ke Mabes Polri. Pertama karena kita yakin bahwa kepolisian akan bekerja, dan ini adalah sebuah tindakan teror sebenarnya terhadap suara-suara kritis, sehingga kita mau negara dan pemerintahan ini menjamin suara-suara kritis gitu. Tadi kan kalau Bang Yansennya di Sibar Kelapa kan ancaman dikirim ke rumah itu Ya, jadi ada dua arahan yang di dalam konsultasi tadi, tapi kita masih berharap juga pihak kepolisian akan menerima kita dalam konteks teror ya. Tapi karena ini tidak karena ini kausalitas dan dalam satu rangkaian yang sama.